Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan berbagai isu menerpa. Yang salah satunya sangat santer pada saat itu adalah isu terkait agama. Namun garis takdir tetap menjadikan Anies Baswedan sebagai pemimpin Jakarta. Bagaimana Anies Baswedan menjaga harmoni antar umat beragama di Jakarta dan bagaimana Anies Baswedan berhasil merangkul semua umat di Jakarta tanpa terkecuali. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dalam edisi Center Talks bersama kami di studio, Pendeta Shepard Supit. Halo Pendeta, apa kabar Pak Shepard? Senang sekali. Ina, senang sekali. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan bagi kami nih, Pak Shepard kedatangan tamu. Pak Shepard mau berkenan untuk menyediakan waktunya untuk kami ngobrol. Terima kasih. Saya juga merasa kehormatan oleh mengisi acara di sini dan bisa berpartisipasi. Jadi Pendeta Shepard ini adalah Ketua Paskah Nasional ya, betul ya? Ya, Lembaga Paskah Nasional. Lembaga Paskah Nasional. Ya. Jadi kalau Pendeta Shepard sendiri sudah berapa lama kenal dengan Pak Anies? Saya sempat dengar Pak Anies sejak beliau rektor, kemudian dengan Gerakan Indonesia Mengajar, karena saat itu juga saya membuat Indonesia Cerdas. Mirip-mirip juga, mengirim guru-guru ke remote area, ke daerah 3T. Jadi udah dengar-dengar dengan Pak Anies. Tapi mulai interaksinya lebih intens lagi ketika saya di PGI DKI. PGI DKI. PGI DKI itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Saya salah satu ketua 2 periode. Saat itu Pak Anies gubernur. Ya, jadi ya kami sering ketemu, baik dalam acara-acara kunjungan ataupun rally-rally ataupun dalam dialog-dialog. Nah, disitulah mulai semakin lebih akrab kenal dengan Pak Anies. Berarti Pak Shepard sendiri kenal Pak Anies sudah lama? Saya kenal beliau sejak dia rektor, tetapi interaksinya belum kental gitu. Belum intens gitu ya? Belum intens. Nanti sesudah dia gubernur, dan karena saya ada keterkaitan dalam tugas-tugas kegerejaan dan kerohanian, maka disitulah kami intens berkenalan dan berdialog. Pak Pendeta, by the way nih, Pak Pendeta nih boleh diceritain nggak asalnya dari mana? Karena logatnya agak berbeda ya Pak Pendeta. Saya agak salah fokus dengan logatnya Pendeta Shepard nih. Iya, maaf ya kalau memang agak masih kental daerah. Saya dari Manado. Wow, dari Tanah Manado. Minahasa, Sulawesi Utara. Minahasa, Sulawesi Utara. Paling utara Indonesia. Paling utaranya Indonesia. Ya. Di Jakarta sejak? Jadi saya lahir di Makassar, kemudian 2 tahun kami pindah ke Manado, dan selesai kuliah saya di Jakarta. Kira-kira tahun 90 kali ya, 1990. 1990. Ya. Jadi Pendeta Shepard, waktu Pak Anies nyagup, pada saat itu kan berbagai isu kenceng banget tuh, apalagi soal isu agama ya. Dan bertepatan juga dengan kasus cagup yang lain pada saat itu. Kalau menurut Pendeta Shepard menanggapi hal tersebut pada saat itu, apa yang dalam persepsi dari Pendeta Shepard? Ya, waktu itu memang belum menjadi semacam perhatian saya secara keseluruhan tentang Pak Anies calon, itu sekitar tahun 2016-2017 kalau tidak salah ya. Tapi isu bahwa beliau dilabelkan dengan politik identitas itu saya dengar. Saya dengar, dan sekalipun saya sebenarnya dalam hati kecil tidak terlalu percaya, oleh karena saya berpikir dia seorang akademisi. Masa mesti terjebak pada isu-isu yang saya rasa itu tidak cocok dengan latar belakang dia. Bukan Pak Anies banget gitu. Iya, bukan Pak Anies lah gitu. Cuman karena saya belum terlibat langsung, jadi saya cuman selentingan aja mendengar itu.
Namun waktu beliau jadi gubernur, nah baru di situ saya lihat bahwa apa yang pernah saya dengar itu tahun 2017 dengan label-label demikian, saya kira saya sudah mempunyai kepercayaan untuk ngomong karena saya sudah berinteraksi dengan dia, dan saya lihat itu tidak betul, tidak seperti yang dituduhkan, yang diberitakan. Nah, jadi Pak Shepard sendiri pada saat isu itu berhembus juga sudah tahu ya sebenarnya, karena sudah mengenal Pak Anies sebelumnya. Pak Anies bukan orang seperti itu gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian akhirnya kan Pak Anies menang ya, menang dengan hasil perolehan suara lebih dari 50%, lebih dari 50% pada saat Pilkada DKI. Nah, pada saat Pak Anies menang itu, kemudian interaksi antara Pendeta Shepard dan Pak Anies bagaimana? Jadi ketika dia jadi gubernur, interaksi saya agak meningkat. Pertama biasa-biasa saja ketika saya menjabat sebagai pimpinan di PGI DKI, tetapi agak lebih intens karena kami di sana cuma 2 periode. Jadi ketika saya selesai, saya kemudian diminta oleh Pak Anies gabung dalam TGUPP. Oke. Nah, disitulah semakin intens. Kemudian apa itu Pak? Selama Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI, terus kemudian kesan pertama Pak Shepard terhadap Pak Anies ketika pertama bertemu? Pertama, beliau sangat ramah dan dia seorang yang cerdas. Dan ketika berinteraksi lebih jauh, saya semakin diteguhkan bahwa memang apa yang dia lakukan itu bukan sekedar bekerja biasa, tetapi bekerja dengan konsep. Jadi 3 hal itu yang kesan saya pertama, dia ramah, dia cerdas, dan dia melakukan secara sistematis. Itu saya sudah bersama-sama dengan dia, dan saya lihat luar biasa. Jadi kalau kemudian Jakarta mengalami kemajuan dalam masa pemerintahan dia selama 5 tahun dipotong 2 tahun, tetapi hasilnya nyata dengan tagline maju kotanya bahagia warganya, itu sesuatu yang memang dicapai menurut saya ya, dicapai karena saya ikuti apa yang dikerjakan selama di DKI. Kemudian kalau program Pak Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI, apa program unggulan menurut Pendeta Shepard yang Pak Shepard terlibat di dalamnya? Iya, kalau Pak Anies kan memang ada program unggulan kan di dalam polusi-polusi yang dia lakukan. Nah, itu justru yang dikawal oleh kita juga di TGUPP. Tetapi utamanya yaitu dia selalu di dalam apa yang dia kerjakan, dia menghadirkan rasa keadilan kepada semua umat. Dia menghadirkan rasa kesetaraan sehingga misalnya contoh dalam hal-hal keagamaan misalnya, yang tadinya nggak boleh misalnya adakan acara-acara di ruang publik, bagi Pak Anies dibolehkan. Dan orang happy gitu. Bukan hanya Kristen, semua agama. Jadi yang Hindu, Ogo-Ogo, kemudian yang Buddha juga, dan Katolik juga ada perayaan-perayaan, dan yang Kristen juga dia lakukan. Contoh misalnya Christmas Carol sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, itu luar biasa. Sementara mohon maaf di daerah lain saja agak kaku orang mau ucapkan selamat. Menjadi perdebatan ya. Iya, menjadi perdebatan. Di Jakarta bukan lagi perdebatan, malah difasilitasi. Difasilitasi gitu oleh Bapak Gubernur kita pada saat itu ya Pak Shepard ya. Itu. Jadi ini saya kira jadi moderat sekali gitu. Terus Pak Shepard, kalau kepemimpinan yang sebelumnya memang tidak seperti itu? Pengalaman saya tidak ada seperti itu. Tidak ada. Berarti baru di era Pak Anies. Baru di era Pak Anies. Baru itu di era Pak Anies. Betul-betul ruang kebebasan dan kesetaraan itu dibuka untuk semua umat.
Luar biasa sekali. Seperti contoh misalnya di Kristen. Dulu Pak Anies meluaskan untuk adanya dalam rangka Paskah yaitu Festival Telur Paskah. Bikin di lapangan Banteng. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Era Pak Anies buat. Christmas Carol sebelumnya nggak ada. Era Pak Anies bikin. Paskah sebelumnya nggak ada. Tapi era Pak Anies dibuat bukan hanya di ruang publik, tapi di Jakarta International Stadium. Yang 2 minggu sebelumnya ada Idul Fitri atau Sholat Id yang banyak sekali orang hadir. 2 minggu kemudian digunakan oleh Kristen. Artinya sempat ada orang bilang, ini JIS Pak Anies pakai untuk agama dia saja. Atau itu terbantahkan. Ya, terbantahkan. Terbantahkan karena selisih waktu yang tidak lama, acara serupa terselenggara, namun itu acara dari umat beragama yang berbeda. Iya, betul. Betul sekali. Berarti itu fix terbantahkan ya Pak ya. Isu-isu bahwa Pak Anies politik identitas itu jelas terbantahkan ya. Terbantahkan dan hanya memfasilitasi yang seagama saja itu juga terbantahkan. Kemudian Pak Shepard, apa sih harapannya umat Kristiani pada saat Bapak menjabat gitu? Dan terpenuhi nggak? Ya, khusus umat Kristiani ya, harapan umat Kristiani itu sebenarnya hanya kalau semampu-mampunya pemerintah berlaku adil. Karena ya mohon maaf selama ini kan atau sebelum-sebelumnya umat Kristiani bahkan mungkin umat lain ada sedikit perasaan bahwa kok tidak terlalu terfasilitasi dengan baik gitu. Keadaan kami ada juga umat yang dari mana itu dia Tamil, Hindu Tamil juga merasa tidak diperhatikan, tapi di era Pak Anies diperhatikan. Hindu dibangunkan tempat kremasi misalnya, yang sebelumnya tidak ada. Jadi saya kira pada umumnya umat beragama rindu untuk perlakuan rasa kesetaraan dan keadilan itu yang mereka dambakan. Dan syukur alhamdulillah puji Tuhan di era Pak Anies itu terpenuhi. Yang kalau dari perspektif Kristen misalnya tentang salah satu kebutuhan utama dari umat Kristen itu IMB, izin mendirikan bangunan. Iya, betul. Ya, karena sebelum-sebelumnya itu sulit sekali gitu. Itu menjadi suatu perdebatan yang sulit gitu, bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nggak dapat. Tapi era Pak Anies, itu kok lancar gitu. Pokoknya data lengkap, ya sudah melalui satu aturan itu sudah Pak Anies nggak mempersulit, memperlambat, langsung dia. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun tidak dapat. Itu Pak Anies gelisah di hati, saya lihat ya waktu ini kok ada sesuatu yang tidak match gitu, yang tidak adil gitu. Kenapa umat lain bisa kok? Kenapa sampai yang sebagian sampai 34 tahun, 40 tahun nggak dapat? Nah Pak Anies pasti akan cari jalan untuk supaya kebutuhan itu terpenuhi. Jadi Pak Anies sangat perhatian sekali ya Pak ya sebenarnya dengan semua agama ya. Semua agama. Ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI membuktikan bahwa beliau memang orang yang care tanpa melihat dari agama yang sama. Ya. Kemudian Pak Shepard ada juga program bantuan operasional tempat ibadah. Nah itu boleh nggak diceritain Pak Shepard? Itu sebelumnya itu tidak ada. Ada bantuan-bantuan tapi sifatnya insidentil dan parsial. Jadi misalnya ada satu gereja datang atau satu lembaga datang, diberi. Tetapi sejak Pak Anies itu memang merata. Merata, semua berarti? Semua dapat. Dan bukan hanya Kristen, semua. Ada kira-kira 8.000-an lebih tempat-tempat ibadah 8.000 tempat ibadah yang dapat bantuan operasional. Dari Muslim, 6 agama dapat. Dan kalau dari sisi Kristen, ya saya boleh kasih testimoni, itu memang suatu sukacita tersendiri gitu. Apalagi saat itu kan masa pandemi. Jadi kesulitan gitu, kita nggak bisa beribadah, nggak bisa kumpul. Nah di Kristen itu kan
Ya, pemasukan itu salah satunya yaitu ketika kita berkumpul. Tapi ketika kita nggak berkumpul ya tidak ada persembahan, dan belum lagi dengan kesulitan-kesulitan pembatasan yang lain. Nah, ketika BOTI ini digulirkan dan direalisasi, wah itu menjadi satu sukacita yang tersendiri. Berarti sangat terbantu ya Pak ya, dengan adanya bantuan operasional itu ya semua tempat ibadah merasa terbantu sekali ya Pak sebenarnya. Sangat terbantu ya. Bahkan yang luar biasanya dia gradual, jadi dia bertahap. Tadinya yang dapat itu untuk tempat ibadah dan kostor ya, atau marbot kalau di Muslim. Oh yes. Tapi kemudian setiap tahun Pak Anies meningkat. Kemudian dapat guru sekolah minggu. Dan sesudah dia menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur, dia masih sempat merestui juga untuk periode berikut gembala lagi yang dapat, pendetanya. Oke. Nah, jadi Pak Anies, gampangnya Pak Anies udah nggak menjabat aja, tapi sumbangan itu masih jalan, bahkan tambah naik. Wah luar biasa sekali. Berarti apa yang beliau wariskan nih luar biasa ya Pak ya untuk semua umat ya Pak ya di Jakarta. Iya, kita bersyukur karena dia punya dia political will, kemauan yang mengakomodir semua agama. Jadi tagline-nya itu bahagia warganya, itu betul-betul bukan simbol tapi dirasakan. Memang itu diimplementasikan ya. Memang beliau praktekkan ketika beliau menjabat. Kemudian Pak Shepherd tadi sempat mention mengenai acara Christmas Carol. Itu sebahagia apa Pak umat Kristiani ketika acara itu bisa terselenggara di public area ya? Oh, itu luar biasa. Sampai ada teman saya waktu kita foto-foto kita kirim, mereka telepon, Pak Supit, wah bagus sekali acaranya, luar biasa. Itu di mana? Di Belanda kah? Di Singapura? Atau di mana? Saya bilang, enggak, ini di Jakarta. Oh, mereka kaget luar biasa. Kok di Jakarta bisa ada seperti itu? Bayangan mereka ini di Singapura gitu. Sebab kalau di Singapura kan ada Christmas season. Nah, pikirnya begitu. Sampai tidak menyangka kalau ternyata acara itu terselenggara di Jakarta. Di Jakarta. Nah, itu yang luar biasa. Dan saya kira sukacita luar biasa. Jadi dari kelompok paduan suara, baik universitas, baik gereja, baik kelompok-kelompok anak muda dan sebagainya, mereka bisa mengekspresikan sukacita mereka itu di area publik, dan yang mereka bersyukur Pemprov memfasilitasi. Jadi mereka tinggal datang aja. Itu panggung, sound system, semua difasilitasin oleh Pak Anies pada saat itu. Kalau begitu, itu kan berarti ya seperti yang tadi sudah kita sepakati bersama bahwa terbantahkan dengan citra politik identitas itu ya kan Pak. Politik identitas tidak sejalan dengan apa yang Pak Anies lakukan selama ini. Nah, kalau umat Kristiani sendiri Pak, orang-orang terdekat Pak Shepherd, menanggapi politik identitas ini yang tersemat di Pak Anies gimana Pak? Ya, saya kira itu hanya semacam stigma aja yang mau ditaruh untuk mendegradasi keberadaan Pak Anies sendiri. Tetapi pada realita enggak begitu. Enggak begitu. Jadi itu semacam jualan aja untuk menyudutkan dia. Tetapi toh juga saya selalu bilang, karena Pak Anies berjalan dalam ketulusan dan kemudian dia bekerja dengan sungguh-sungguh, itu kebenaran itu pasti akan muncul bagaikan surya. Jadi nggak ada orang yang tahan surya kalau mau muncul. Dan itu kemudian dalam masa pemerintahan dia muncullah itu. Dan nyata bahwa kalau surya muncul, kegelapan akan sirna. Jadi tuduhan-tuduhan itu merupakan unsur-unsur kegelapan yang mau ditaruhkan ke dia, tapi realita kenyataan dia dalam memimpin
berangkat dari ketulusan hatinya, itu bagaikan surya yang kemudian kegelapan politik identitas sirna. Kemudian kalau orang sekitar Pak Shepard sendiri, ada nggak yang semulanya mereka termakan oleh label politik identitas, tapi akhirnya setuju bahwa ternyata itu cuman hoax ya, pemberitaan label-label politik identitas. Banyak nggak Pak orang-orang di sekitar Pak Shepard sendiri? Ada dan itu tetapi kalau di DKI Jakarta itu sebenarnya sudah mulai meredah karena Pak Anies sudah pimpin 5 tahun. Jadi udah nggak laku sebenarnya buat orang-orang Jakarta ya? Orang Jakarta politik identitas laku. Itu ya? Karena mereka sudah lihat sendiri kinerja Pak Anies ya Pak ya? Sudah membuktikan sendirinya. Cuman memang di daerah yang masih, karena mereka tidak lihat, sementara mereka diserang terus dengan berita-berita medsos dan lain sebagainya yang muatan-muatan seperti itu yang tidak betul sebenarnya. Dan saya kira seiring dengan jalannya waktu, itu juga lama-lama pasti akan meredah juga. Jadi Pak Anies harus jadi presiden dulu nih Pak. Jadi presiden, jadi nanti semua kan warga Jakarta sudah membuktikan dengan kepemimpinan Pak Anies, mereka setuju bahwa ternyata Pak Anies nggak politik identitas gitu, udah nggak laku kan jualan politik identitas itu. Nah, berarti harus dibuktikan dengan Pak Anies jadi presiden, nanti seluruh rakyat Indonesia setuju, ternyata tidak seperti yang diberitakan, tidak seperti yang diisukan, begitu kan? Jadi dugaan saya apa yang dia lakukan di Jakarta ketika rakyat memilih dan Tuhan kasih dia kepercayaan untuk memimpin pada level yang lebih tinggi, itu pasti juga dia akan lakukan, dia akan tingkatkan. Misalnya pembangunan yang terencana baik, kemudian dari sisi Kristiani misalnya BOTI, itu dia sudah ngomong waktu di Manado. Waktu kami hadir di sana, relawan-relawan dia kumpul dalam rangka Natal melalui live streaming. Ya, Pak Anies sudah juga mohon dukungan karena ada orang yang bertanya, gimana Pak? Kami dengar di Jakarta semua merasa diakomodir dengan kebijakan Bapak. Kalau Bapak jadi presiden, kira-kira itu akan dilakukan nggak? Ya Pak Anies tidak menjanjikan iya, tapi dia bilang ya kita doakan bersama-sama. Tapi apa yang saya lakukan di Jakarta, insya Allah menurut kata dia akan tingkatkan nanti kalau dapat kepercayaan. Amin, itu harapan kita semua ya Pak ya. Kan itu hal yang baik, kita harus dukung kan. Semoga itu bisa terlaksana nanti di 2024. Amin. Secara bertahap seperti beliau menerapkan itu di Jakarta ya Pak Shepard ya. Pak Shepard, kalau pendapat Pak Shepard pribadi melihat sosok Anies Baswedan? Kalau Pak Anies, menurut saya satu kata kunci, dia seorang pemimpin yang visioner. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia melakukan sesuatu, mengambil keputusan dan melakukan sesuatu yang dia tahu, dia kuasai, dan dia sudah melihat nanti akan jadi seperti apa itu. Seorang yang visioner kan seorang yang mampu melihat the finished building, jadi bangunan yang sudah selesai. Nah, saya rasa Pak Anies dia sudah tahu. Kalau misalnya contoh, kalau dia dipercayakan menjadi presiden Indonesia, dugaan saya dia juga sudah tahu apa yang dia mau kerjakan. Karena dia sudah tahu wujud akhir nanti apa yang ingin dia capai. Dan itu sebenarnya dia sudah dengungkan kan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, menghadirkan rasa keadilan. Itu kan memang rentetan dari kemerdekaan kan itu, yang kemudian bermuara ke situ. Nah itu pemimpin-pemimpin yang visioner itu yang kelebihan dari Pak Anies saya kira. Kita berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya, tetapi yang saya lihat mereka membangun secara konvensional, ya biasa-biasa saja, yaitu tidak salah. Tetapi untuk tahapan sekarang kita mesti butuh lagi strong leader yang membangun dengan visi gitu, bukan nggak asal kerja. Iya, nggak asal kerja. Ini kerja udah tahu nih timelinenya apa yang mau segala sesuatu yang dikerjakan itu nggak asal dikerjain aja. Betul, ya Pak ya. Betul. Contoh Jakarta kan, dia sudah tahu apa yang mau kerjakan di Jakarta,
Misalnya dia rindu Jakarta menjadi kota internasional. Itu kan capaian dia. Nah, dia tarik mundur. Untuk mencapai itu apa? Dia benahi sistem transportasinya. Dia benahi rasa happy-nya rakyat dengan membangun rusun-rusun yang bagus. Dia benahi trotoar. Itu bukan sekedar bikin trotoar, tapi dia mau merubah mentalitas masyarakat sebenarnya yang maunya naik mobil saja yang kemudian tambah macet. Tapi dibuat jalur pedestrian. Ya, pedestrian yang bisa. Dan mereka merasa happy, merasa keadilan, nyaman. Nah, itu saya lihat pemimpin yang visioner. Kalau Pendeta Shepherd ini kan udah kenal Pak Anies sudah cukup lama ya Pak. Ya. Boleh nggak Pak di-share, ada nggak pengalaman yang lucu, yang berkesan, yang nggak akan pernah dilupain sama Pendeta Shepherd, yang bahkan mungkin akan diceritakan ke anak cucu nantinya Pak? Iya. Ini sudah beberapa kali, tapi tidak apa-apa. Yang saya rasa berkesan yaitu ketika beliau meresmikan satu gereja di Lubang Buaya. Jadi di situ ada 2 gereja, Katolik dengan Protestan. Ketika akan diresmikan, karena saya ikut di situ, besoknya diresmikan, hari ini kita mendapat surat keberatan dari orang yang di seputaran situ. Dan memang dari dulu sulit, sudah 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Mau diminta izin nggak dapat karena ada yang keberatan itu. Nah, hal yang sama juga terjadi. Tapi yang saya melihat di situ luar biasa. Pak Anies sesudah dia meresmikan gereja Katolik, siangnya dia kasih tahu bahwa beritahu dia akan ikut sholat dengan orang yang keberatan terhadap pembangunan gereja Protestan itu. Jadi yang saya dapatkan begini, ini Pak Anies luar biasa dalam arti dia kalau mau menolong orang, dia nggak setengah-setengah. Dia nggak setengah-setengah. Dan dia hampir lupa kalau dia gubernur gitu. Harusnya kan boleh orang lain kan, wali kota. Iya, kalau dalam pikiran kita ya, kenapa harus dia yang turun langsung? Kenapa nggak minta stafnya gitu? Stafnya. Dia melakukan itu sendiri. Iya, dia melakukan itu sendiri dan non-expose, tidak ada wartawan kecuali ya yang ikut fotonya. Yang ikut aja, ya. Ikut aja. Dan ya itu yang saya sering saksikan hebatnya dia berdialog. Ya kasih tahu kenapa keberatan Pak, kan mereka juga butuh tempat ibadah, sebagaimana kita juga butuh. Ya udah singkat cerita, redahlah kondisinya dan tersambunglah komunikasi sehingga keberatan-keberatan itu bisa terselesaikan melalui cara dialog yang humanis. Tapi saya kira itu modalnya karena ketulusan dan dia mau turun. Jadi itu saya ini luar biasa juga. Akhirnya ya sudah, kita yang tadinya mereka tunggu dari jam 9 karena keberatan kita mesti bereskan. Jadi Pak Anies bisa saja kan dia gunakan dia punya otoritas. Yuk keberatan, oke, tapi saya mau. Tapi dia nggak mau gunakan otoritas semena-mena saja, ya, begitu. Betul. Dia selesaikan. Dan ya syukur hanya beres dan dia pergi meresmikan gereja itu. Gereja itu luar biasa sekali. Itu. Kemudian Pak Shepherd ini kan ya seperti yang tadi saya bilang, dekat dengan Pak Anies sudah cukup lama ya Pak ya. Emang nggak ada yang labelin kadrun Pak? Kan itu label kita semua Pak. Kalau yang dukung Pak Anies berarti kadrun gitu. Sudah, saya juga sempat juga dilabelin itu ya, pendeta kadrun lah atau apalah yang. Tapi begini, kita kan berjalan sesuai keyakinan. Orang boleh ngomong apa saja, tetapi keyakinan yang kita pegang itu ya yang kita terus lakukan. Dan saya punya kepercayaan bahwa ketika kita berjalan dalam keyakinan, dia akan tuntun itu dengan motivasi yang baik. Saya rasa noise ini dengan sendirinya akan berakhir lah.
memang dalam pengalaman ya banyak saya ke beberapa daerah yang tadinya mau ajak saya pelayanan atau apa ditunda. Tapi Tuhan buka jalan di tempat lain. Ada aja jalannya. Jadi kita nggak perlu takut dan gentar ya Pak ya dengan halangan-halangan seperti itu ya. Ya. Karena yang kita dukung kita tahu kualitasnya. Dulu saja ketika saya belum dekat dengan Pak Anies, katakanlah saya masyarakat biasa. Ya saya mendukung hanya mengira-ngira, misalnya si A, oke, si B, ya mungkin ya. Tapi dengan kita mengenal, kalau saya mengenal Vina, punya personal approach yang baik dan saya tahu you punya kualitas, ya saya pasti akan semakin kuatlah keyakinan saya untuk mempercayai kamu misalnya. Demikian dengan calon pemimpin. Iya betul. Pak Shepard, terima kasih sekali atas waktunya sudah berkenan berbincang dengan kami di Center. Ini ceritanya luar biasa sekali, sangat menginspirasi dan entah kenapa saya setiap mendapatkan cerita soal Pak Anies dari narasumber yang berbeda itu bertambah rasa kagumnya kepada beliau. Terima kasih sekali Pak Shepard sudah membagikan ini dan semoga teman-teman Centerian bisa terinspirasi juga dari cerita Pak Shepard cerita yang sangat luar biasa, sangat tersentuh saya juga mendengarnya dari tadi Pak Shepard. Terima kasih Pak Shepard, sehat selalu. Amen. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat dalam berjuang mengawal Pak Anies menjadi Presiden 2024. Amin. Sama-sama. Wah, seru banget ya Centerian. Ngobrol kali ini dengan Pendeta Shepard Supit. Semoga obrolan kita pada hari ini membuat teman-teman Centerian semakin tercerahkan dan semakin yakin bahwa pilihan kita Pak Anies Baswedan adalah pilihan yang terbaik. Sampai jumpa di Center Talks berikutnya. Saya Vina dan Pendeta Shepard undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.